Nah, jadi ini adalah alatnya, ya, di mana di sini kita menggunakan sensor DHT11. Ya, jadi kenapa kita menggunakan sensor DHT11? Karena hasilnya itu lebih akurat dan stabil, ya. Dan kalau kita menggunakan catu daya tambahan seperti menggunakan charger, yaitu dia tidak akan terganggu, ya, pada pin uh, digital, ya, untuk pengantarnya ataupun pin analog. Kalau kita menggunakan sensor selain daripada ini juga bisa, yaitu DHT22, yaitu juga sama. Ya, saya juga pernah menggunakan sensor LM35, ya, sensor yang biasa itu, yaitu mungkin butuh tambahan komponen, ya, seperti resistor, ya, untuk menstabilkannya, ya, karena kalau kita menggunakan catu daya tambahan, ya, seperti uh, adaptor gitu, ya, itu akan terganggu. Nah, jadi di sini saya menggunakan sensor DHT11 dan menghubungkan pinnya itu ke pin 3. Nanti kita juga bisa mencocokkan pinnya sesuka kita, ya, di IDE codingnya. Ini ada microcontroller Arduino dan saya menggunakan pin relay mode relay. Ya, ini keperluannya untuk bisa dihubungkan ke pin uh, ke pin bukan ke pin, ya, ke catu daya listrik yang lepas gitu, atau listrik yang besar. Dan ini kipas, ya, sederhana, ya, kipas biasa terdapat di CPU yang saya gunakan sebagai contohnya. Dan untuk catu dayanya itu saya menggunakan USB adaptor laptop, ya, bisa juga kita gunakan charger atau adaptor. Dan ini untuk suntik daya pada relaynya saya menggunakan baterai lithium, ya, yang biasa saya pakai. Nah, jadi saya batasi suhunya karena malam hari ini suhunya itu panas, gitu ya. Saya batasi dengan nilai 33. Jadi di atas nilai 33 nanti, ya, kipasnya akan menyala, ya, ataupun relaynya akan menyala untuk menghidupkan kipasnya, ya. Ini adalah hasil monitoringnya dan kita gunakan uh, panas dari kipas laptop untuk menyalakannya, ya. Nah, sekarang kita coba untuk panaskan. Nanti kalau kita gunakan solder juga bisa, ya, tetapi kalau kita gunakan mancis itu nanti bisa, ataupun mantik api itu bisa meleleh. Nah, itu suhunya sudah mulai naik, ya, dan ini relaynya menyala, gitu, ya, dan akan muncul keterangan panas. Ya, sekarang kipasnya sudah bisa menyala, ya, ya, artinya sudah bekerja alatnya. Nah, sekarang kita coba dinginkan lagi, habis itu kita akan panaskan lagi suhu. Kita dinginkan suhu sensornya ke kipas ini. Kita cek apakah panasnya akan menurun. Ya, sekarang panasnya sudah turun, ya. Yang tadinya 37, dari 40, 37, 36, dan 34. Kita tumbangkan saja biar kelihatan. Nah, sekarang relaynya mati, ya, dan kipasnya mati.
Sekarang kita coba untuk panaskan lagi. Ini sudah naik dan kipasnya menyala, dan muncul keterangan notification itu panas, ya, monitoringnya itu panas. Nah, kita juga bisa menambahkan buzzer, ya, kalau kipasnya menyala, buzzernya juga ikut menyala, tinggal tambahkan saja nanti kodenya. Kan panas nih. Nah, sekarang kita coba dinginkan. Nah, jadi project ini bisa kalian gunakan ya untuk mungkin memonitoring suhu ruangan, ya, ataupun suhu kamar atau suhu mungkin komputer kalian, atau ya bisa jadi ya suhu komputer atau suhu laptop kita. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk perancangan alatnya. Ya, jadi yang pertama tentu kita akan susun terlebih dahulu, ya, apa-apa sajakah yang kita perlukan alatnya. Untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi Pizzing, ya, itu kalau untuk alat ataupun komponen itu mungkin ada yang kurang, ya, itu kalian bisa download di Google dengan format yang di belakangnya itu adalah FZPZ gitu ya, ataupun singkatannya Pizzing. Itu bisa kalian search di Google ataupun di GitHub, ya, seperti yang saya bikin ini. Itu bisa kita klik lalu kita import. Nah, lalu akan muncul ya di manakah kita simpan. Contohnya di sini saya simpannya di library Pizzing. Nah, jadi setelah seperti ini ya tentu kita akan masuk terlebih dahulu ke Arduino-nya. Kalau di sini kita tadi menggunakan Arduino Uno. Nah, setelah itu ya kita masukkan, kita gunakan adalah modul relay. Di sini saya menggunakannya relay 1 channel. Kemudian kita klik, kita tarik sensor DHT11-nya. Nah, jadi yang pertama kita hubungkan lebih dahulu ya catu dayanya. Ya, kalau ini untuk 5 volt. Kalau ini untuk data signal, kita lihat di coding, kita taruh di pin 2, ya. Jadi untuk sinyal sensornya itu kita taruh di pin 2 pada Arduino. Kita kasih tar. Kita kasih warna yellow lah. Nah, selanjutnya untuk ground itu bisa kita taruh di GND. Dan kita kasih warna black. 5 volt kita kasih warna red.
Nah, seperti ini. Selanjutnya ya untuk relay itu sendiri ya kita lihat, kita taruh di fan, berarti di pin 3 ya, di in ini ke pin 3, kita cari pin 3. Nah, yang artinya kalau kita menggunakan relay berarti kita bisa menggunakan bukan hanya kipas ya, tetapi perangkat lain juga bisa. Jadi kipas besar pun bisa kita gunakan. Kita kasih warnanya green. Lalu ini kita hubungkan PCC di Arduino ke 5 volt Arduino. Nanti silakan teman-teman download, akan saya lampirkan di link deskripsi untuk skematik ini, dan teman-teman silakan cocokkan ke perancangan alat yang teman-teman bikin. Oke, sangat simpel sekali. Jadi cara kerjanya adalah sensor ini ya, dia akan terus memonitoring secara real time, kemudian datanya dikirim melalui data sensor di pin sensor pada DHT11 ini ya, kemudian dia akan mengirim ke pin 2 ya sebagai inputnya ya, kemudian hasil outputnya itu ya akan diproses oleh Arduino berdasarkan daripada nilai ring yang didapat dari relay, dan nilai ring yang didapatkan dari relay ini kita masukkan ke coding ya, maka Arduino akan membaca coding kita, kemudian akan dilanjutkan perintahnya ke pin 3 yang akan diinstruksikan ke relay ini ya, apakah dia hidup atau tidak. Contohnya kalau di sini kita menggunakan nilai ringnya 33 ya, berarti di atas 33 berarti suhunya udah panas ya, sudah panas gerah kita ya, berarti kipasnya akan menyala gitu. Jadi jika di bawah 33 ya, maka akan sebaliknya, relaynya akan low ataupun padam. Nah ini adalah keterangan dari LCD-nya, serial print-nya. Untuk LCD itu teman-teman bisa cocokkan di sini. Saya menggunakan alamat LCD-nya itu 0 kali 27 ya, 16 kali 2. Nah, kalau teman-teman menggunakan 0x30 silakan dicocokkan, 0x23 silakan dicocokkan. Kita coba verifikasi. Nah, sudah oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke alatnya. Ya, sekarang kipasnya sudah bisa menyala ya. Ya, artinya sudah bekerja alatnya. Nah, sekarang kita coba dinginkan lagi, habis itu kita akan panaskan lagi suhu. Kita dinginkan suhu sensornya ke kipas ini.
Kita cek apakah panasnya akan menurun. Ya, sekarang panasnya sudah turun ya. Yang tadinya 37, dari 40, 37, 36 dan 34. Kita tumbangkan saja biar kelihatan. Nah, sekarang relaynya mati. Dan kipasnya mati. Nah, sekarang kita coba untuk panaskan lagi. Ini sudah naik dan kipasnya menyala ya. Dan muncul keterangan notification itu panas ya, monitoringnya itu panas. Nah, kita juga bisa menambahkan buzzer ya. Kalau kipasnya menyala, buzzernya juga ikut menyala, tinggal tambahkan saja nanti kodenya. Kan panas nih. Nah, sekarang kita coba dinginkan. Nah, jadi project ini bisa kalian gunakan ya untuk mungkin memonitoring suhu ruangan ya, ataupun suhu kamar atau suhu mungkin komputer kalian, atau ya bisa jadi ya suhu komputer atau suhu laptop kita. Oke. Nah, baiklah, sekian untuk video kita pada hari ini, yang dimana pada hari ini kita mencoba ya untuk membuat sebuah project ataupun alat untuk memonitoring ya suhu dan menjadikan nilai ring daripada suhu tersebut untuk menyalakan kipas ya, ataupun kalau bahasa singkatnya judulnya adalah menghidupkan dan menyalakan kipas menggunakan sensor secara otomatis menggunakan sensor DHT11. Nah, baiklah, sekian untuk video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.